Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh mulia, Ashrul Awal, 10 Ramadan di awal Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur. Masih diberikan nikmat ibadah di bulan suci Ramadan, baik ibadah di siang hari yaitu ibadah siam, ataupun ibadah di malam hari atau ibadah qiyamul Ramadan, salat tarawih, dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Semata-mata itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri, tentunya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan kita dari awal Ramadan sampai dengan hari saat ini, ya, di hari ketujuh, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah siam kita dan juga ibadah-ibadah sunnahnya. Jika memang ada kekurangan dari ibadah Ramadan kita dari awal sampai dengan saat ini, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan nikmat iman dan Islam, dikuatkan iman kita sehingga kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan kita full 1 bulan penuh insyaallah. Ya, semata-mata adalah untuk melaksanakan kewajiban kita selaku pribadi muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Iljamul Awam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Tapi untuk itu mari sama-sama kita mulai dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan juga maksud kita seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan khusus kepada muallif kitab ini yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita kirimkan juga kepada orang-orang tua kita dan guru-guru kita semua. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang mulia ini yang penuh barokah, kita semua, keluarga kita, anak-anak kita seluruhnya mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa melaksanakan ibadah shaum dengan penuh khidmat dan tadarus insyaallah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baitihil kiram. Selamat ila hadrati khususan ila arbatil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati qurabati Rasulillah ajmain. Wala jamil arba'ati aimatil mujtahidin radhiyallahu anhum wa la jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa uliya'i wasyuhada'i was salihin wa sahabatut tabi'in al ulama'il amilin al musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh bin Abdul Qadir al Jilani wa sallallahu sirra wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab al Imam Abi Hamid Al Ghazali wa ila hadrati khususan ila Syekh Imam Hasan Asy-Syadili wa ila hadrati khususan ila jami'i walidina wa ila jami'i asatidina wa asatizatina wala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syahidillah lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Baik para pendengar di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya, kajian kitab Iljamul Awam, bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lanjutan daripada pembahasan yang
sebelumnya tentang sab'u wadhaif atau 7 tugas atau pekerjaan bagi seorang awam ketika bertemu dan juga berhadapan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, ya, yang berbicara tentang Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah. Kenapa sampai demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mutlak, yang transenden, yang tidak mungkin bisa begitu saja dinalar oleh kita, bisa begitu saja dipersepsi oleh kita sebagai manusia. Begitu juga sifat-sifat Allah, jangan samakan seperti sifat-sifat manusia. Sifat manusia sifatnya profan, tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang ya biasa-biasa saja, karena masih dalam ranah makhluk. Beda dengan sifat Allah yang sifatnya merupakan sifat kamalah, sifat-sifat yang sempurna. Bahkan hakikat dari sifat Tuhan itu sendiri sebetulnya manusia tidak mampu menjangkaunya, ya. Orang-orang yang alim saja itu pun punya keterbatasan untuk bisa sampai kepada hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya, apalagi orang-orang awam. Maka orang-orang awam ini yang mempunyai keterbatasan keilmuan perlu diajarkan, perlu diberitahu agar tidak ceroboh, agar tidak seolah-olah mengaku paham padahal tidak paham. Ini yang berbahaya, yang mungkin niatnya adalah dia ingin berbicara atau ingin vokal dalam urusan agama, tapi malah menghancurkan ajaran agama karena kedangkalan pemikiran dan juga keilmuannya itu, ya. Nah, 7 wazaif ini menurut Imam Ghazali perlu diperhatikan, dan kita sudah membahas tentang wazifah yang ketiga, yaitu tentang al-i'tiraf bil ajzi, bahwa orang awam itu perlu mengakui bahwa dirinya lemah, dirinya itu tidak mengerti, dirinya jahil, dirinya punya keterbatasan ilmu. Maka kalau si awam ini sudah mempunyai sifat i'tiraf bil ajzi, maka dia akan senantiasa menahan dirinya untuk tidak masuk dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, yang merupakan medan atau objek pemahaman para ulama, bukan porsinya orang awam. Begitu. Ini kacau sekali. Maka jangan salah kalau banyak ulama yang mengatakan andai saja orang yang tidak paham itu diam, pasti perdebatan dan juga perselisihan sedikit terjadi. Ya, lausa kata man la ya'rif laqallal khilaf. Andai saja orang yang tidak tahu itu diam, pasti tidak akan banyak terjadi perselisihan. Tidak akan banyak, ya. Meskipun perselisihan dan perbedaan itu merupakan keniscayaan, tapi setidaknya dengan diamnya orang bodoh, dengan diamnya orang yang tidak tahu, itu bisa meminimalisir terjadinya kegaduhan dan juga terjadinya kontradiksi dan juga perdebatan yang terkadang tidak ada ujungnya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada wazifah yang keempat, al-wazifatur rabi'ah, tugas yang keempat bagi orang awam ketika bertemu dan juga berhadapan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, ya. Sebenarnya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat maksudnya yang berkaitan tentang bicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah ini, saya tegaskan sekali lagi, itu bukan porsinya orang awam. Orang awam bicara, ya kalau mau belajar atau baca Quran atau hadis, carilah ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum saja, hukum-hukum fikih atau tentang akhlak. Saya rasa itu konsekuensi untuk masuk ke dalamnya lebih sedikit ketimbang konsekuensi untuk masuk ke dalam ayat-ayat yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah, karena itu lebih berbahaya, ya. Meskipun pada dasarnya bagaimanapun orang awam ketika terdapat atau mendapati sebuah kesulitan dalam memahami teks-teks agama, baik Al-Quran dan hadis, hendaknya menyodorkan kepada para ulama, kepada orang-orang yang paham, orang-orang yang alim, agar tidak salah persepsi dan juga pemahaman, ya. Nanti ketika salah, ketika misalnya ada yang perlu diluruskan, maka akan diberikan paham yang lurus, akan diberikan tafahum dan tafhim oleh para ulama yang mempunyai kredibilitas dan juga otoritas untuk menjelaskan disiplin ilmu tertentu, baik misalnya fikih, tasawuf, tauhid, ya, dan semacamnya. Gitu. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada wazifah yang keempat, tugas keempat menurut Imam Ghazali untuk orang awam,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin rabbi yassir. Al-wazifatur rabi'ah, adapun tugas yang keempat. Al-wazifatur rabi'atu, adapun wazifah, tugas, pekerjaan. Ar-rabi'atu yang keempat, maksudnya bagi orang yang awam ya. Itu as-sukutu anis su'al. As-sukutu punya sikap diam. Ya, punya sikap diam. As-sukutu diam, anis su'ali dari bertanya. Maksudnya bertanya apa? Tentunya bertanya tentang makna dan juga pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah, atau yang kita kenal dengan ayat atau hadis mutasyabihat. Ya. Kata Imam Ghazali, tugas keempat bagi orang awam adalah engkau diam dari bertanya tentang makna dan esensi dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, yang berkaitan tentang Allah dan sifat-sifatnya. Wazalika wajibun alal awam. Kata Imam Ghazali, wazalika adapun itu as-sukut anis su'al wajibun alal awami, itu wajib atas orang awam. Bukan bahasanya bukan yang bagi ya, bukan jaiz dan semacamnya, tapi Imam Ghazali menggunakan diksi zalika wajibun alal awam, bahwa bersikap diam untuk bertanya terhadap ayat-ayat mutasyabihat bagi si awam wajib hukumnya. Kata Imam Ghazali, wajib hukumnya. Kenapa demikian? Li'annahu bisu'al muta'arridun lima layat bikuhu. Li'annahu, karena si awam bisu'ali, dengan sebab mendatangkan pertanyaan, dengan sebab ia bertanya, kata Imam Ghazali, tentang ayat-ayat mutasyabih itu muta'arridun, dia adalah orang yang mendatangkan lima layat biku, lima terhadap sesuatu layat biku yang tidak cocok, tidak pantas apa makhu bagi si awam. Ya, sama saja dia mendatangkan atau bertanya sesuatu yang pertanyaannya nggak pas kalau ditanyakan oleh dia. Ya, jadi begini loh, orang itu level pertanyaannya berbeda-beda. Kalau si awam dia ingin bertanya tentang makna ayat-ayat mutasyabihat, ini bukan level pertanyaan dia. Harusnya untuk kalangan awam bertanya aja, jangan bertanya tentang makna bagaimana sifat Allah secara lebih dalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara lebih dalam, ya, yang diceritakan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis atau ayat-ayat mutasyabihat itu. Bukan pertanyaan level awam. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya dia bertanya, tetap bertanya, maka dia telah menyodorkan pertanyaan yang sebetulnya nggak pas buat dirinya. Pertanyaan yang pas buat orang awam itu, tanya saja ibadah itu biar ikhlas bagaimana, gitu kan? Rukun sholat itu ada berapa? Bagaimana sih caranya sedekah itu biar terus continue, nggak banyak tapi continue terus menerus. Itu saja, itu pertanyaan-pertanyaan level-level awam. Jangan si awam ini kemudian mencoba masuk untuk menanyakan sesuatu yang pertanyaannya sebetulnya bukan levelnya, tapi kemudian dia masuk kepada pertanyaan yang sebetulnya ini pertanyaan para akademis, pertanyaan para ulama. Artinya pertanyaan tentang ayat-ayat mutasyabihat adalah medan atau pertanyaan yang kelasnya kelas ulama, kelas asatiz, bukan kelas awam. Maka kata Imam Ghazali, li'annahu bisu'al muta'arridun lima layat bikuhu, karena si awam dengan sebab dia bertanya tentang ayat mutasyabihat, maka dia telah menyodorkan pertanyaan yang sebetulnya bukan levelnya, pertanyaan yang nggak cocok buat dia. Bertanyalah sesuai dengan kadarnya. Artinya begini, bertanyalah sesuai dengan kebutuhan diri kita. Kalau seandainya si awam bertanya tentang ayat mutasyabihat, manfaatnya apa buat awam? Yang paling umum dan paling objektif buat orang awam itu bagaimana ibadah itu bisa konsisten, bagaimana dia nggak jatuh pada maksiat. Itu saja, nggak usah sampai dia bertanya kepada ulama tentang esensi atau hakikat bagaimana makna ayat-ayat mutasyabihat yang bicara tentang Allah dan sifat-sifat. Ini bukan pertanyaan kelas awam.
Ini pertanyaan kelasnya para ulama dan para asatidz. Wa khaidun fima laisa ahlan. Wa khaidun, dan masuk si awam fima pada perkara laisa yang bukanlah si awam itu ahlan ahlinya. Ya, yang pertama tadi dengan sebab dia bertanya, kata Imam Ghazali, si awam dengan sebab dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, maka dia telah menyodorkan pertanyaan yang bukan level dia. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensinya dia telah masuk pada medan yang bukan ahlinya. Dia sudah masuk kepada sesuatu yang bukan ahlinya. Akibatnya sesuatu yang dikerjakan atau dimasukkan oleh orang yang bukan profesinya, maka tinggal tunggu saja kehancurannya. Sebagaimana hadis Nabi, zawusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Satu pekerjaan, satu profesi, ya, satu bidang, kalau dimasuki, maksudnya dimasuki itu berarti dipegang, ya, dikuasai oleh orang yang bukan ahlinya, maka fantaziris sa'ah, tinggal tunggu saja bagaimana kehancurannya nanti. Kenapa? Karena bukan bidangnya, bukan bidang si awam. Ya, kata Imam Ghazali, wa khaidun fima laisa ahlan, berarti kalau dengan dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, berarti dia sudah masuk pada medan yang bukan bidang dia. Dia telah masuk pada sesuatu yang bukan dia, yang tidak dia kuasai, yang tidak dia pahami. Fa in sa'ala jahilan. Nah, untuk itulah maka kata Imam Ghazali, bersikap diam dari bertanya itu lebih baik bagi orang awam, bahkan wajib hukumnya bagi orang awam ketimbang dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Fa in sa'ala jahilan, fa in sa'ala, maka kalau bertanya siapa awam jahilan kepada orang bodoh. Kalau si awam ini nekat bertanya tentang ayat mutasyabihat, tapi bertanyanya bukan kepada alim, orang yang alim, tapi jahilan, dia bertanyanya kepada orang bodoh. Maka kata Imam Ghazali, zadahu jawabuhu jahlan, maka jawaban yang akan dia dapat malah menambah kebodohannya. Ya, malah jawaban yang akan dikasih dari orang jahil tadi kepada si awam yang bertanya bukan menambah kepahamannya atau bukan menambah ilmunya si awam, maka akan menambah kejahilannya. Ya. Untuk itulah maka niat ingin bertanya saja kalau perlu jangan. Untuk kadar atau kelasnya awam ini, ketika ingin bertanya tentang ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat itu, ya, berbicara tentang Allah itu seperti apa, sifat-sifatnya ini bagaimana, mutlak atau tidak, ya. Ya, kata Imam Ghazali, sikap diam itu lebih baik lah buat orang awam ini ketimbang nanya-nanya, ya. Dengan bertanya saja dia sudah masuk kepada medan yang dia nggak kuasai. Dengan bertanya doang, ya, apalagi si awam yang nggak paham ilmu mencoba menjawab tentang ayat-ayat mutasyabihat, ini lebih berbahaya. Kata Imam Ghazali, fa in sa'ala jahil, kalau si awam bertanya kepada orang jahil, orang bodoh tentang ayat mutasyabihat, bertanyanya bukan kepada ulama, bertanya kepada orang jahil, maka zadahu jawabuhu jahlan, maka yang akan dia peroleh adalah jawaban yang membuat dia tambah bodoh, jawaban yang membuat si awam ini tambah jahil, ya. Kemajhulan, kesamaran tentang pemahaman ayat mutasyabihatnya makin bertambah, bukan makin berkurang kalau bertanyanya kepada orang jahil. Warubbama warratahu, warubbama, dan seringkali kata Imam Ghazali, warrato melibatkan, menjerumuskan apa as-su'al, pertanyaan, hu akan si awam fil kufri, di dalam kekufuran. Fil kufri, di dalam kekufuran, min haitsu la yash'uru, dari arah yang la yash'uru, si awam tidak rasakan. Si awam tidak rasakan. Kata Imam Ghazali, ya, wa rubbama warratahu fil kufri, banyak atau seringkali pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat mutasyabihat itu bisa menjerumuskan, melibatkan si awam yang bertanya fil kufri, masuk dalam ranah kafir, kekufuran. Nauzubillah min zalik. Ya. Ini Imam Ghazali menggunakan kata rubah. Rubah kan maknanya bisa makna taksir, bisa makna taklil, tapi di sini, ya, maknanya yang pas untuk uslub kalimat ini, ya,
Warubbama, dan seringkali, ya, kerap kali pertanyaan tentang ayat-ayat mutasyabihat melibatkan, menjerumuskan awam kepada medan kekufuran. Nauzubillah min zalik, min haitsu la yash'uru, yang si awam nggak ngerti, dia nggak rasakan, tidak ada syuur, dia nggak rasakan kalau dirinya sudah masuk dalam medan kekufuran. Nauzubillah min zalik. Ini kan yang bahaya, ya. Sebenarnya dia sudah jatuh ke medan atau jatuh ke lubang kekufuran, tapi dia nggak rasakan. Ini lebih berbahaya ketimbang orang yang jatuh ke lubang kekufuran tapi dia rasakan. Kalau dia rasakan, wah, saya kayaknya sudah masuk dalam ranah kekufuran ini, itu bisa dia tarik diri, dia bisa kembali kepada jalan yang lebih benar. Tapi kalau sudah la yash'ur, dia sebenarnya jatuh dalam medan kekufuran tapi dia tidak rasakan, ini yang paling berbahaya. Nauzubillah min zalik, ya. Wa in sa'ala arifan, kita lanjutkan. Wa in sa'ala arifan, wa in sa'ala, kalau bertanya siapa si awam arifan kepada orang yang tahu, yang arif, ajaza, maka lemah, ya. Siapa al-arifu, orang yang paham, yang arif, antafahumihi, dari memberikan paham kepada si awam, ya, dari memberikan paham kepada si awam. Sebetulnya bagi orang yang alim, yang arif, yang tahu saja tentang ayat-ayat mutasyabihat, itu memberikan jawaban kepada orang awam saja, itu masih ada ketersulitan, keterbatasan, dan juga sisi kelemahannya. Ini nggak bisa kita pungkiri, ya, nggak bisa kita pungkiri. Sepaham apapun ulama yang terkadang ulama yang mengerti tentang ayat-ayat mutasyabihat, tentang hadis-hadis Nabi yang mutasyabihat, yang berbicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah, ketika dia ingin menjelaskannya kepada orang awam, ini terkadang punya keterbatasan dan kelemahan. Bagaimana cara menjelaskannya, ya? Bagaimana cara mentransfer penjelasan tentang ayat mutasyabihat itu kepada si awam, ya? Karena awam ini kelasnya berbeda. Ini kadang ulama pun mempunyai kesulitan. Maka kata Imam Ghazali, ajaza al-arifu antafaumi, sebetulnya meskipun si awam bertanya kepada orang yang arif, yang tahu, tetap saja kata Imam Ghazali, ajazal arif antafahumihi, si arif punya kelemahan. Si arif, orang yang mengerti tentang ayat mutasyabihat, kalau ditanya oleh orang awam, dia tetap saja punya kelemahan antafahumihi, dari memberikan paham kepada si awam. Bal, bahkan kata Imam Ghazali, bal, bahkan ajaza antaf'imi waladihi maslahatahu fi khurujihi ilal maktab. Kata Imam Ghazali, bal ajaza, bahkan ajaza, lemah. Si arif itu lemah antafhimi waladihi, dari memberikan paham ke anaknya, jangankan ke awam. Ini diberikan ilustrasi lagi oleh Imam Ghazali. Si arif ini kalau anaknya nanya, Bapak mau kemana? Mau keluar kemana? Keluar ke sini. Keluar ke sini untuk apa? Nah, itu menjelaskan itunya saja buat anak. Kata Imam Ghazali, ajaza antaf'imi waladihi maslahatahu fi khurujihi. Terkadang orang yang arif, enggak orang yang arif, kita saja juga sama. Ketika anak bertanya, mau kemana? Ya, atau bapak atau ayah mau kemana? Mau keluar. Mau keluar atau mau ke tempat kerja, untuk apa? Nah, ini menjelaskan ininya saja ke si anak ini, ya, kewalad ini, si anak kecil ini, ya, pasti akan kesulitan, ya. Paling dia akan ngambil jawaban yang paling simple, untuk kerja. Kerja itu pun nggak tahu anak tujuannya apa sih kerja itu, untuk apa? Ya karena memang bukan medan pemikiran si anak. Kerja itu, bahwa kerja itu untuk berlangsungnya hidup, untuk kebutuhan sehari-hari, bahwa kehidupan kita ini banyak, ya, selama 24 jam kita butuh ini, butuh materi, entah itu materi itu untuk fisik kita atau untuk asupan makanan kita. Itu kalau kita jelaskan detail, itu bisa nggak paham, anak itu bisa keblinger, ya. Untuk menjelaskan tujuan kita nih keluar rumah, untuk kerja itu untuk apa itu, begitu saja. Kadang ayah itu menjawab dengan pertanyaan yang sedikit agak ngeles, untuk kerja, cari uang, udah begitu aja, ya. Nah, kata Imam Ghazali, ajaza antaf'imi waladihi maslahatahu, bahwa si arif itu lemah dari memberikan paham ke anaknya, maslahatahu, akan maslahat dirinya, fi khurujihi ilal maktab,
ketika dia keluar ilal maktab, ke kantor, ke biro, atau ke tempat kerjanya, ya, ke tempat kerjanya. Ilal maktabi, ke kantor lah, atau ke tempat kerjanya. Kata Imam Ghazali, seorang anak kalau bertanya kepada orang tuanya, ketika orang tuanya ingin keluar rumah, ilal maktab, ingin ke kantor atau ke tempat kerja, ya, mau kemana, mau ke kantor untuk apa? Kalau ditanya lagi, itu pasti akan, kalau dia jawab, kalau orang tua menjawab dengan jawaban yang puas, itu nggak akan bisa, pasti dia lemah. Dia akan menjawab pertanyaan yang selepel dia juga, gitu loh, selepel dia juga. Ini artinya ada keterbatasan bagi ulama juga, gitu loh, untuk menjelaskan bagaimana ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis Nabi itu. Maka jalan salah satunya, jalan yang paling, ya menurut saya paling ringan adalah orang alim menjawab dengan jawaban kelas awam juga. Itu jalan paling pas. Karena kalau si alim atau si arif ini yang paham tentang ayat mutasyabihat, dia menjelaskan betul-betul makna hakikat dari ayat mutasyabihat kepada si awam, pasti nggak akan bisa memberikan paham juga kepada si awam. Kenapa? Karena daya tangkap antara si ulama dan orang awam ini berbeda. Maka untuk bisa sampai kepada pemahaman yang sama, yang sinkron, maka ulama harus menurunkan level intelektualitasnya, dan dia harus memberikan jawaban yang sesuai kelas orang-orang awam. Begitu juga seorang ayah, kalau ditanya anaknya, ayah mau kemana, bapak mau kemana, pergi ke kantor, kantor tuh ngapain, untuk apa? Maka orang tua seyogianya pasti akan memberikan jawaban level pemahaman si anak, bukan jawaban level orang kantoran atau orang dewasa. Ini menurut saya solusi yang paling pas ketika bagi ulama atau bagi orang yang mengetahui, orang arif, orang alim, ketika ada seorang awam yang bertanya kepadanya. Nah, dengan demikian kata Imam Ghazali, itu pun berarti para ulama juga punya keterbatasan bagaimana cara menjelaskan dengan baik tentang ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis Nabi mutasyabihat itu kepada si awam itu, ya. Mari kita lanjutkan. Bal ajaza as-saigu an tafhimin najjar daqaiqo sinaatihi, ya. Bahkan ajaza, lemah siapa as-saigu. As-saigu itu tukang emas, ya, tukang perhiasan. Saig, tukang emas, tukang perhiasan, ya. Antafhimin najar, dari memberikan paham an-najar. Najar ini malah tukang kayu, ya. Tukang kayu. Daqaiqo sinaatihi, akan spesifikasi, ya. Daqaiq ini artinya halus, kecil. Saya artikan daqaiqo sinaatihi, akan spesifikasi profesinya si saig, ya. Spesifikasi atau rincian atau hal-hal yang detail tentang profesinya si saig, begitu. Kata Imam Ghazali begini, ada dua orang pedagang yang ketemu. Satu profesinya adalah tukang emas, ya, tukang emas, tukang perhiasan. Yang satu tukang kayu. Ketika si tukang kayu ini bertanya kepada tukang emas, bagaimana profesi Anda itu seperti apa sih? Cara buat emas tuh bagaimana sih? Ininya tuh seperti apa sih? Ini si saig, tukang perhiasan ini, itu akan mengalami kesulitan menjelaskan tentang daqaiqo sinaatihi kepada si tukang kayu. Kecuali kalau sama-sama tukang emas, pasti lebih mudah. Ini beda, gitu loh. Sama halnya seperti ulama. Yang satu ulama, satu orang awam, ya beda. Kecuali sama-sama ulama, pasti lebih mudah memberikan pahamnya. Ibarat kalau seandainya orang awam bertanya kepada ulama tentang ayat mutasyabihat, kata Imam Ghazali, dikiaskan kayak tukang emas ditanya oleh tukang kayu tentang bagaimana cara membuat emas, maka pasti tukang emasnya akan sulit menjelaskan bagaimana profesinya secara detail kepada an-najar, kepada orang yang profesinya sehari-hari adalah tukang kayu, gitu, ya. Fa innan najjarok, maka kata Imam Ghazali, karena sesungguhnya najar, tukang kayu itu,
ya, wa in kana basiron bisinaatihi, ya, meskipun dia melihat bagaimana cara berprofesinya soig, berprofesinya tukang emas tadi, fahuwa, maka bermula si Najjar itu ajizun, dia punya sifat lemah, andako ikisyagoh, dari bagaimana spesifikasi cara membuat pertambangan atau perhiasan emas itu. Siagoh ini kalau dalam kamus amalul hulli min fiddatin wa zahab, ya. Begini kata Imam Ghazali, bahkan sekalipun itu si tukang kayu melihat dengan matanya bagaimana cara membuat perhiasan, kalung, ya, cincin, secara langsung, bagaimana profesi si soig ini ketika dia membuat emas, ya, ketika dia membuat perhiasan, si tukang kayu ini melihat langsung bagaimana caranya. Kata Imam Ghazali, meskipun dia melihat langsung, tetap dia ajiz, dia lemah dari bagaimana mengetahui tentang dako ikus siagoh, spesifikasi atau rincian bagaimana cara membuat perhiasan itu. Ini sangat rasional sekali, ya, yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ya iya, kalau hanya melihat bagaimana bisa paham? Ya, Anda akan paham kalau Anda ikut terjun langsung bagaimana cara membuatnya, bukan cuma melihat, ya. Kata Imam Ghazali, wa in kana basiron bisinaatihi fahuwa ajizun an daqaiqi siyaqah. Li'annahu, karena si Najjar innama ya'lamu, ya, innama hanyalah ya'lamu, dia akan tahu si Najjar daqaiqon Najjar, ya, daqaiqon Najjar akan spesifikasi atau rinciannya Najjar, ya. Innama hanyalah dia tahu, ya, innama hanyalah tahu siapa si Najjar, daqaiqon Najjari akan spesifikasi atau cara bagaimana menjadi tukang kayu itu listigrokihi al-umra fi ta'allumihi wa mumarasatihi. Kata Imam Ghazali begini, itu tukang kayu kalau ditanya, ente tahu nggak bagaimana caranya membuat kayu? Kata tukang kayu, wah saya tahu. Nah, taunya ente dari mana? Kata Imam Ghazali, pastinya taunya tukang kayu itu tentang profesinya bagaimana membuat kayu, listigrokihi al-umro, karena dia telah menghabiskan umurnya, meluangkan waktunya fi ta'allumihi, di dalam mempelajari bagaimana menjadi seorang Najjar, wa mumarasatihi, dan mempraktekannya. Ya harusnya begitu. Harusnya begitu. Ya. Kalau hanya si Najjar melihat bagaimana cara membuat perhiasan, bagaimana yang dilakukan oleh si soig, tukang emas, tukang perhiasan. Kalau hanya ngelihat nggak paham. Sama halnya si tukang kayu itu paham betul bagaimana cara membuat kayu sehingga jadi lemari, sehingga jadi meja. Karena dia dedikasikan umurnya, waktunya, kesempatannya untuk mempelajari dan juga untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat kayu itu. Jadi wajar saja paham. Fakazalika, maka begitu juga yafhamu soig asyagoh, tukang perhiasan emas perak, dia juga akan paham bagaimana yang disebut dengan asyagoh, cara membuat perhiasan dari emas perak. Aidan juga lisorfil umri, karena dia telah mencurahkan umurnya, menggunakan umurnya ila ta'allumihi, untuk mempelajari siagoh, wa mumarasatihi, dan mempraktekkan siagoh, untuk mempelajari bagaimana cara membuat emas, dan juga mempraktekkan bagaimana cara membuat emas dan perak itu, ya. Wa qabla zalika, dan sebelum ada ta'allum dan juga ada mumarasah, maka la yafhamuhu, tidak akan paham siapa so'ighu akan siagoh. Sama si awam juga begitu. Kenapa Imam Ghazali sampai mengkiaskan adanya tukang emas dan tukang kayu ini? Tukang emas, dia tidak akan mampu tahu bagaimana cara siagoh, cara membuat emas itu sehingga menjadi kalung dan semacamnya itu, kalau dia tidak meluangkan waktunya, usianya untuk mempelajari cara membuat emas dan juga mempraktekannya. Dia nggak akan paham. Kalau hanya sekedar melihat saja nggak akan paham. Dia harus luangkan waktu, curahkan waktunya untuk bisa mempraktekkan dan mempelajarinya. Begitu juga tukang kayu, sama. Tukang kayu, dia senantiasa bisa mengolah kayu itu,
sehingga menjadi lemari, menjadi meja dan semacamnya, menjadi bangku, karena dia sudah mencurahkan semua keluangan waktunya, usianya untuk mempelajari dan juga mempraktikannya. Maka wajar bisa nah, awam pun harus begitu, orang awam. Bagaimana mungkin orang awam akan paham meskipun sudah dijelaskan oleh para ulama? Ulama pun mempunyai keterbatasan untuk menjelaskan kepada si awam. Si awam nggak akan paham kalau memang dia tidak bergelut terus tentang ilmu yang berbicara tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kalau para ulama memang profesinya ya bergelut dengan ilmu, bicara tentang ilmu kalam, ilmu fikih. Jadi wajar saja kalau apalagi ulama-ulama yang menggeluti di ilmu kalam. Memang kegiatannya sehari-hari ya bersahabat dengan ilmu. Jadi wajar saja kalau mengerti. Ini awam, kalau si awam ini bagaimana? Dia nggak akan paham, kata Imam Ghazali. Ya. Fal masyghulun bid dunya. Kata Imam Ghazali, fal masyghulun, maka adapun orang-orang yang menyibukkan diri, ya, yang ketungkul, yang kesibukan dirinya bidunia dengan urusan dunia, wabil ulumi, dan dengan ilmu-ilmu, allati laisat min kubaili ma'rifatillah, allati yang laisat tidaklah apa dunia dan ulum tadi itu, min kubaili ma'rifatillah, sama sekali tidak mendekati ma'rifat kepada Allah, sama sekali tidak mendekati untuk bisa mengenal Allah. Orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu dunia yang sama sekali nggak ada kaitannya dekat untuk bisa mengenal Allah, ya, untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa tahu tentang apa saja yang berkaitan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka ajizuna, jadi khobar dari fal masyghulun, ajizuna an ma'rifatil umuril ilahiyah. Ajizuna, maka dia adalah orang-orang yang lemah an ma'rifatil umuril ilahiyah, dari mengetahui perkara-perkara yang berkaitan tentang ketuhanan. Orang-orang yang selama ini menyibukkan dirinya dengan dunia atau ilmu-ilmu yang sama sekali nggak ada kaitannya tentang makrifat kepada Allah, dia adalah orang-orang yang lemah dari mengetahui tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. Ya, nah itu. Ajzaka fatil mu'ridin anis sinaat, seperti lemahnya seluruh orang-orang yang mu'ridin, yang berpaling, ya, anis sinaati, dari profesi-profesinya, anfahmiha, dari mengetahui sinaat. Begitu loh. Sama halnya seperti lemahnya seluruh orang-orang yang berpaling dari profesinya untuk memahami profesi itu, gitu loh. Kata Imam Ghazali. Maksudnya apa? Maksudnya kayak tadi, tukang kayu bertanya kepada tukang emas, tukang perhiasan. Tukang kayu harusnya bertanya, kenapa dia beralih kepada pertanyaan tentang bagaimana cara membuat emas. Ini dia pasti nggak akan paham. Sama kata Imam Ghazali, ajzaka fatil mu'ridin anisinaati anfahmiha. Sama seperti orang yang lemahnya seluruh orang-orang yang berpaling dari profesinya, ya, daripada memahaminya. Orang yang biasa profesinya tukang kayu kemudian pindah bekerja menjadi tukang emas, pasti bingung, pasti kagak ngeh, pasti nggak paham, ya. Sama seperti orang yang selama ini bergelut dengan ilmu dunia kemudian bersentuhan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara ketuhanan, pasti nggak akan paham. Sebenarnya Imam Ghazali ini ingin menunjukkan ini sisi lemah ente, karena ente tuh lemah. Karena orang awam ini punya keterbatasan, maka sifat as-sukut, sifat diam dari tidak bertanya, itu lebih baik, wajib bahkan bagi orang awam. Ya, wajib bagi orang awam. Nah itu. Bal ajaza as-sabiyu ar-radi'a anil iktiza bil khubzi wal lahmi likusurin fi fitratihi la li adamil khubzi wal lahmi. Bal bahkan ajaza, lemah siapa? As-sabiyu, anak kecil. Ar-radi'a akan ar-radi'a ya nyusu, ya, menyusu gitu. Antakziyatil anil iktiza'i, dari iktiza, asupan nutrisi, ya, asupan makanan bil khubzi, yang ada di dalam roti, wal lahmi, dan ada di dalam daging, likusurin, karena keterbatasan atau karena
kekurangan, keterbatasan si sobi fi fitratihi, dalam fitrahnya. Bukan karena lali adamil khubzi wal lahmi, bukan karena tidak adanya roti dan tidak adanya daging, ya. Tidak adanya roti dan tidak adanya daging. Sama halnya seperti seorang sobi, si anak, ya. Ajaza as-sobi ar-rodi'a, si sobi ini, ya. As-sobi ar-rodi, anak yang masih nyusu. Ajaza as-sobiyu ar-rodi'u, tadi ar-rodi'u ini jadi sifat dari kata sobi, ya. Bal ajaza as-sobiyu ar-rodi'u, lemah siapa? Anak yang masih nyusu. Anak yang masih nyusu. Anak masih nyusu ya batasnya itu 2 tahun, ya. Anak yang masih nyusu, dia akan lemah, dia nggak paham bagaimana anil iktiza, dari asupan nutrisi yang terkandung dalam roti dan juga dalam daging. Ya, likusurin, karena kelemahannya si anak yang masih menyusu itu fi fitratihi, dalam fitrahnya. Bukan karena nggak ada roti, nggak ada dagingnya. Apakah karena si bayi ini tidak mengerti bahwa dalam roti dan juga dalam daging banyak kandungan nutrisinya, ya, ada kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Karena memang nggak ada roti, nggak ada daging, bukan begitu, tapi karena keterbatasan pemahamannya. Itu secara fitrah. Begitu juga orang awam. Orang awam itu punya keterbatasan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Bukan karena tidak ada ayatnya. Ayatnya ada dalam Quran yang berbicara tentang Allah, bicara tentang sifat Allah. Hadisnya ada dalam hadis yang bicara tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Bukan karena tidak ada ayat dan hadisnya. Ayatnya ada, hadisnya ada. Ini karena memang si awamnya saja, karena punya sifat kusur, keterbatasan, kecerobohan. Dalam fitrahnya orang awam begitu. Beda kalau level ulama berbeda, ya. Kalau level ulama berbeda. Ya, wala, dan tidak juga li'annahu qasirun an takziyatil aqwiya, bukan karena si anak kecil ini qasir, dia punya keterbatasan atau kecerobohan an takziyatil aqwiya, dari bagaimana menyerap nutrisi yang bisa menguatkan tubuh. Tidak, justru mampu, bisa, cuman memang karena keterbatasan pemikirannya saja. Namanya anak baru masih nyusu, ya. Ya, si anak kecil itu makanya nutrisinya, kandungan nutrisinya bukan pakai roti, bukan dari, tapi yang dia tahu ya hanya ASI ibunya saja. Ya, kalau dia tahu bahwa kandungan roti dan daging itu banyak nutrisinya yang bisa menguatkan tubuh, pasti dia nggak hanya nyusu tapi makan yang lain. Tapi kan karena keterbatasannya, ya, bukan berarti karena si anak kecil ini yang masih nyusu, dia tuh nggak butuh terhadap asupan gizi, asupan nutrisi untuk tubuhnya, bukan. Justru dia butuh, karena dia butuh makanya dia lebih memilih ASI daripada yang lain. Lakin akan tetapi tabu'ud du'afa qasirun anit taghazzi bihi. Tabu'ud du'afa, ya, tabiat orang-orang yang mempunyai kelemahan itu qasirun, membatasi anit taghziyati bihi, anit taghazzi bihi, daripada taghazzi, ya, makan atau bernutrisi bihi, dengan tadi itu al-khubzi wal lahmi itu, ya, al-lubzi wal lahmi itu. Faman at'ama sabiyya ad-dha'ifa al-lahma, ya, wal khubza itu. Faman, maka siapa saja, at'ama, yang memberi makan, as-sabiyya, akan anak kecil, ad-dha'ifa, yang masih lemah. Ya, anak kecil, anak kecil yang masih nyusul. Memberi makan apa? Al-lahma wal khubza, ngasih makan daging dan juga roti. Ya, au makkanahu min tanawulihi faqad ahlaka. Au makkana, atau memungkinkan siapa manhu kepada si sobi tadi, min tanawulihi, dari mendapatkan al-lahmi dan khubzi tadi, faqad ahlaka, maka sungguh telah menghancurkan, menjerumuskan dalam kehancuran siapa si manhu, akan si sobi tadi. Ya, Masya Allah, anak kecil yang masih lemah, masih ketergantungan dengan ASI, tapi udah dikasih makan roti dan juga dikasih makan apa tadi? Daging. Maka kata Imam Ghazali, faqad ahlaka, meskipun tujuan ente baik, tapi sebetulnya ente telah menjerumuskan dan membuat binasa anak kecil itu. Karena bukan porsinya. Porsinya anak yang masih nyusu,
maka tagozi yang paling baik, nutrisi paling baik adalah ASI dari orang tua, dari ibunya. Bukan roti, bukan juga daging. Wa kadzalika al-awam, kata Imam Ghazali, begitu juga orang awam. Idza talabu bisual, kalau mereka meminta si awam bisuali dengan bertanya, hazihil ma'ani, akan makna-makna dari ayat mutasyabihat, maka wajib apa? Zajruhum, mencegahnya. Zajruhum, mencegah si awam, wa man'uhum, dan menolaknya, ya. Sama zajru sama man'u sama, ya. Zajruhum, mencegahnya, melarangnya, wa man'uhum, dan menolaknya si awam, wa darbuhum, dan memberikan peringatan. Atau kalau letterlek diartikan wa darbuhum, dan dipukul. Jangan dipukul. Ntar kalau ada orang awam nanya sama orang alim harus mukul lagi. Jangan. Wa darbuhum, dan wajib darbuhum, memberikan apa namanya? Memberikan contoh lah, memberikan contoh atau memberikan perumpamaan bidurroti dengan yang baik. Durroh ini artinya sebetulnya mutiara, ya. Bidurroti dengan yang baik, dengan yang halus gitu. Atau kalau pengen menolak untuk menjawab pertanyaan si awam, tolaklah dengan yang baik, sehingga dia nggak merasa tersinggung kalau dirinya bodoh atau nggak paham gitu, ya. Jadi cegahlah si awam ketika dia ingin bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, cegahlah agar jangan sampai dirinya bertanya tentang hal demikian. Laranglah dan berilah perumpamaan atau berilah percontohan yang baik, sehingga si awam ini bisa mengerti bahwa bertanya tentang ayat mutasyabihat adalah merupakan pertanyaan yang tidak pantas untuk si awam, agar si awam ini nanti lebih menerima dan lebih mengerti gitu. Maka kata Imam Ghazali, yang paling pas bagi si awam adalah mempunyai sifat as-sukut anisu'al, diam, tidak bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, karena kalau dia tetap kekeh bertanya, berarti dia mempertanyakan pertanyaan yang bukan levelnya, dan dia telah masuk kepada ruang medan yang bukan dia kuasai dan bukan dia ahlikan. Ini yang saya rasa ini merupakan hal yang paling objektif dan proporsional bagi seorang awam agar tidak terjerumus kepada pemahaman atau konsekuensi kekufuran yang nanti dia sebetulnya tidak ngerasa kalau dia itu sebetulnya telah jatuh dalam medan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja mungkin para pendengar sekalian, kita berhenti sampai tadi, ya. Yajibu zajruhum wa man'uhum wa darbuhum bidurrah. Kita berhenti sampai situ, insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat panjang umur, diberkahi keluarga kita, diberkahi usia kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang berkah ini kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan untuk terus menghidupkan bulan suci Ramadan dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.